Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi bersama saya dengan Andre Mualaf Prince di sini. Kiranya video-video saya menjadi bahan inspirasi juga bahan renungan buat saudara-saudara muslim semuanya. Kata Yesus, ini kata Yesus, kalau Anda memanggil Yesus Tuhan, Anda masuk neraka. Yang ngomong bukan saya. Matius 7 ayat 21 berbunyi, Yesus berkata, pada hari akhir banyak orang memanggil aku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Lalu Yesus menjawab, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada engkau. Siapa engkau? Aku tidak mengenal engkau. Masuklah engkau ke dalam api neraka siksaan yang kekal. Lalu orang itu jawab, bukankah kami sudah melakukan 3 hal besar? Bernubuat dalam namamu, dalam nama Yesus, berbahasa roh, mengusir setan dalam namamu, dalam nama Yesus setan diusir, melakukan mujizat dalam namamu. Banyak mujizat, orang sembuh, lumpuh jalan, kayak tadi tuh, kaki saya patah, ini masih bunyi Pak. Bunyi, ketika masuk Islam sakit lagi Pak. Beneran, saksinya banyak. Begitu masuk Islam sampai hari ini kaki saya sakit. Hilang sembuhnya, alhamdulillah ala kulli hal. Karena itulah seton. Saya lahir dengan nama Hani Kristianto. Ketika saya masuk Islam, alhamdulillah tahun lalu saya dihajikan oleh Syekh Osama bin Soibi. Saya punya guru saya sejak masuk Islam namanya Ali Hasan Bawasir. Dia ustadz saya dan guru saya yang ngajari saya, Masya Allah, beliau tawadhu, rendah hati. Terus saya punya syekh namanya Syekh Khalid Al-Hamudi, beliau kasih nama ke saya Hani Katab. Kenapa nama saya Kristianto? Saya jelaskan di sini, banyak orang protes Pak. Saya pengen ganti sebenarnya, tapi nggak bisa Pak. Harus ada P21, sidang, ribet, mesti bolak-balik kemana-mana, bahkan ke rumah sakit. Akhirnya ya sudah, biarkan namanya Kristianto. Artinya Kristianto adalah pengikut Kristus, pengikut Yesus. Betul, saya pengikut Yesus. Saya masuk Islam karena saya cinta Yesus. Puncak dari mencintai Yesus atau Nabi Isa adalah menyembah yang disembah Yesus, beribadah kepada yang diibadahi Yesus. Itu puncak seorang Nasrani harusnya. Puncaknya Anda menyembah, beribadah kepada yang disembah Yesus, ibunya dan murid-muridnya. Jadi ahli kitab yang hari ini beda sama ahli kitab zaman dulu Pak. Zamannya Yesus, kitab Injil itu tauhid. Ajaran Yesus yang utama dan terutama itu ada di Alkitab, ada di Injil. Ya Yesus, apa hukum yang utama dan terutama? Jawab Yesus, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. La takafurun, tidakkah engkau berpikir disuruh pakai akal budi? Itu tauhid yang diajarkan, sekarang diselewengkan menjadi kasih. Yang tadi saya setel, baik kan Pak? Saya kafir tapi baik. Saya jual harta. Ya, saya kasih orang miskin. Karena kafir nggak ada hubungannya sama akhlak. Saya kasih les gratis, saya kasih kambing, tapi semua di hadapan Allah ditolak untuk itu. Jadi di surah Yunus tadi, kita tidak bisa membuat seluruh orang jadi beriman. Kalau Allah mau, Allah tinggal bikin semua orang jadi Islam. Awalnya Islam, Nabi Adam, Siti Hawa Islam, Nabi Ibrahim Islam, makin ke sini Yesus Islam, Nasrani itu juga Islam Pak. Ajarnya tauhid, Islam itu kan tauhid. Dan A itu satu, agama itu Tuhan. Yang agamanya satu, yang Tuhannya satu, ya cuma Islam. Kenapa saya masuk Islam? Saya bagi sedikit. Yang pertama, hanya Islam satu-satunya agama di dunia yang Tuhannya nggak kelihatan. Saya nggak lihat patung di masjid ini. Saya nggak lihat fotonya Tuhan di masjid ini. Dulu ada fotonya Pak. Fotonya beda-beda pula. Mungkin Tuhannya lagi menyamar. Ibunya juga beda-beda patungnya. Kalau Bapak nggak percaya, ke Gua Maria. Mukanya Yesus di Gua Maria di Posarang sama mukanya Yesus di Gua Maria di Semarang itu beda Pak. Itu mungkin Yesus orang Kediri, yang sana Yesus orang Semarang. Jadi Islam satu-satunya agama yang Allahnya tidak bisa kita bayangkan, tapi buktinya ada. Apa buktinya Allah ada? Coba, apa buktinya Allah ada? Apa buktinya Allah ada? Syariat Islam, Al-Quran, itu buktinya Allah ada. Syariat-syariat kita itu bukti dari Allah. Al-Quran itu buktinya Allah. Kemarin baru masuk Islam, saudara saya jauh. Dia direktur Anabatik. Namanya Anabatik Group. Itu perusahaan IT terbesar di dunia. Dan saya butuh 2 tahun. Allah butuh 2 tahun untuk berubah dia. Ketika dia saya kasih, ini loh. Di Injil, jenazah Firaun itu hilang. Ditelan laut nggak ketemu, musnah. Di Al-Quran, Allah sebutkan, dan kami simpan jenazah Firaun untuk jadi bukti kaum yang akan datang. Begitu dia ketemu itu, dia masuk Islam. Masih banyak lagi bukti lainnya.
kalau boleh saya jelasin ya, kami dulu sebagai seorang Katolik dan Kristiani menganggap bahwa Islam tuh agama sok paling bener lah gitu loh, sok paling bener, ya memaksakan kehendak, nggak usah sok superior lah gitu loh umpamanya gitu bagi kita ya. Ya udah nggak usah terlalu digembar-gemborkan, kami juga sama kayak kalian, jadi jangan merasa benar seperti itu. Tapi ketika saya membaca kembali lagi kitab suci saya ini, ternyata ada kekonsistenan, ada kejelasan yang lebih di dalam Islam daripada di agama saya, bahwa mereka benar-benar memegang kitab suci mereka dan menerapkan, mengaplikasikan, mengimplementasikan kitab suci mereka itu dibandingkan saya. Jawab Yesus. Di sini Yesus yang ngomong sendiri. Yesus ngomong sendiri ya. Mungkinkah Yesus bohong? Enggak. Saya nggak percaya Yesus bohong. Ya, Yesus pasti jujur dan omongannya, setiap lisannya itu pasti disupervisi oleh Tuhan, pasti diawasi oleh Tuhan, dan karena pesan itu sendiri datang dari Tuhan gitu. Itu yang saya pahami dulu. Jawab Yesus, dia bilang hukum yang terutama ialah, terutama nggak ada yang mendahului, berarti itu paling atas, itu paling tinggi, itu dulu. Kalau mau hidup itu dulu. Hukum yang terutama ialah, ya, Yesus bilang, dengarlah hai Israel, hai orang Israel. Yesus tidak mungkin tanpa alasan mengatakan itu, dan tidak mungkin mengatakan kembali apa yang dikatakan Musa. Dia tidak akan asal-asalan mengatakan itu. Kenapa dia harus ngomong hai orang Israel? Hanya untuk orang-orang Israel. Makanya dia bilang hai orang Israel. Lalu yang ketiga, beliau bilang Tuhan Allah kita punya kita nih, hai orang Israel, dia Esa, cuma satu. Jadi dari sini kita udah dapat 3 poin, yaitu yang pertama, ini adalah hukum yang terutama yang tidak bisa didahuluin oleh hukum yang lain, tidak bisa didahuluin oleh ajaran yang lain. Hai orang Israel. Yang kedua, hai orang Israel. Kenapa? Di sini Yesus mau mengatakan bahwa zona saya, ya, ranah saya hanya untuk orang Israel, hanya untuk orang keturunan Israel. Jadi zona dakwah Yesus atau ranah dakwah Yesus itu hanya untuk orang-orang yang keturunan, yang punya darah dari Nabi Yakub alaihissalam. Jadi seperti itu. Dengarlah hai orang Israel. Dari situ Yesus berpesan bahwa saya hanya untuk orang Israel. Lalu dikatakan Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu udah harga mati bahwa Tuhan itu Esa dan tidak bisa dibagi. Itu yang membuat saya kemudian mengetahui bahwa ternyata kebingungan saya di sini bisa ada jawabannya gitu loh. Dan untuk menguatkan saya, kenapa saya tidak bisa berhenti di Yesus gitu. Karena itu tadi Yesus berpesan hanya untuk orang Israel gitu, hanya untuk bangsa Israel, ya, anak-anak Yakub, ya. Jadi dia hanya untuk mereka saja, bukan untuk orang Indonesia. Jadi dulu saya agak nonton TV setiap maghrib, bacanya tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Kok seperti itu ya? Kita lihat tadi ya di Yohanes 17 ayat 3, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mereka Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saya agak familiar dengan redaksi ini. Ternyata ini syahadatnya Islam ini. Ini syahadatnya Islam. Di situ, kalau kau mau surga, yaitu kamu mengenal bahwa Dia Allah Bapa yang Maha Kuasa, Maha Tinggi, Pencipta langit dan bumi, itulah satu-satunya Tuhan. Itu poin 1. Dan poin kedua, mengenal, percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, pada Yesus yang mengatakan itu, bahwa Yesus Kristus itu yang diutus Tuhan. Jadi ada 2 entitas di sini. Allah sebagai Tuhan, pencipta, Yesus sebagai ciptaan atau utusan yang menyampaikan pesan itu kepada umat Israel.